Mirsa, ini benar-benar pembahasan yang sangat penting dan menarik sekali buat saya. Karena terus terang, saya baru tahu sekarang kalau yang namanya Al-Fatihah. Saya sering banget membacakan surat Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal, biasanya habis sholat. Tapi ternyata Rasulullah tidak menjalankannya, no? Publik sempat dihebohkan oleh pernyataan saudara kita Teuku Wisnu. Dia mengatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah untuk ahli kubur itu tidak ada dalilnya. Poin yang paling penting sebenarnya ya yang harus kita tekankan adalah soal ada dua syarat diterimanya amalan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang pertama ikhlas dan yang kedua adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Nah ini dia, ketika ada yang menyampaikan sesuatu atau enggak gitu ya. Nah ini juga hak kita sebagai para jamaah, misalnya berdiri di satu majelis dengan Ustadz. Misal Ustadz, kalian baca Al-Fatihah setelah ada untuk mengirim ke orang meninggal, ataupun setelah selesai sholat baca Al-Fatihah. Nah kita ada punya hak untuk bertanya kepada Ustadz, afwan, kira-kira ada dalilnya supaya kita menuntut ilmu, kan menuntut ilmu itu wajib ya. Dan ini menjadikan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang semakin berilmu dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Betul sekali, jangan sampai ketika kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, tapi justru kita malah melakukan bid'ah. Paham Sawa atau singkatan dari Salafi Wahabi mengatakan Al-Fatihah sia-sia saja jika dikirim atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Karena Al-Fatihah tidak akan pernah sampai, bahkan ini merupakan perbuatan bid'ah. Tanpa mempelajari agama Islam secara mendalam, dia menstigma hal khilafiyah secara membabi buta di media TV. Wajar kalau kemudian kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah tersinggung dengan ucapannya yang asal bicara tanpa dibekali dalil agama yang memadai. Untuk itu kali ini kami akan membawakan beberapa dalil yang sudah kami himpun dari berbagai sumber yang menjadi dasar sampainya pahala bacaan Al-Quran termasuk Al-Fatihah kepada ahli kubur. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, jika di antara kalian ada yang meninggal, maka janganlah diakhirkan, segeralah dimakamkan. Dan hendaklah di dekat kepalanya dibacakan pembukaan Al-Quran atau surat Al-Fatihah dan di dekat kakinya dengan penutup surat Al-Baqarah di kuburnya." Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa beberapa sahabat Nabi pernah singgah di sebuah kabilah, yang kepala sukunya terkena gigitan hewan berbisa. Lalu sahabat melakukan doa ruqyah dengan bacaan Fatihah, tanpa ada contoh dan perintah dari Nabi. Kepala suku pun mendapat kesembuhan dan sahabat mendapat upah kambing. Ketika disampaikan kepada Nabi, beliau tersenyum dan berkata, "Dari mana kalian tahu bahwa surat Fatihah adalah doa? Kalian benar. Bagikan dan beri saya bagian dari kambing itu." Di hadis tersebut sahabat membaca Al-Fatihah untuk doa ruqyah adalah dengan ijtihad, bukan dari perintah Nabi. Mengapa para sahabat melakukannya? Sebab hal ini tidak dilarang oleh Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Hasr ayat 7. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dapat kita ambil kesimpulan, sesuatu perkara yang harus ditinggalkan adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Ingat, yang dilarang Rasulullah maka tinggalkanlah. Namun sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, dalam masalah Al-Fatihah ini tidak ada satupun hadis yang melarang membaca Al-Fatihah dihadiahkan untuk mayit. Maka perbuatan itu dibolehkan. Bahkan membaca Al-Fatihah untuk orang yang telah wafat juga telah diamalkan oleh para ulama salaf terdahulu. Di antara ulama ahli tafsir adalah Imam Ar-Razi. Dia berkata, "Saya berwasiat kepada pembaca kitab saya dan yang mempelajarinya agar secara khusus membacakan Al-Fatihah untuk anak saya dan diri saya, serta mendoakan orang-orang yang meninggal nan jauh dari teman dan keluarga dengan doa rahmat dan ampunan. Dan saya sendiri melakukan hal tersebut." Bahkan Imam Besar Wahabi dia adalah Ibnu Taimiyah berkata, tentang hadiah pahala, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa barang siapa mengingkari sampainya amalan orang hidup pada orang yang meninggal maka ia termasuk ahli bid'ah. Dalam Majmu' Fatawa Jilid 24 halaman 306 ia menyatakan, para imam telah sepakat bahwa mayit bisa mendapat manfaat dari hadiah orang lain. Ini termasuk hal yang pasti diketahui dalam agama Islam, dan telah ditunjukkan dengan dalil kitab,
sunnah, dan ijma konsensus ulama. Barang siapa menentang hal tersebut, maka dia termasuk ahli bid'ah. Begitu pula dengan imam aliran salaf Syekh Abdullah Al-Faqih ulama salafi. Syekh Abdullah Al-Faqih berpendapat bahwa Al-Fatihah bisa sampai kepada orang yang telah wafat. Dalam Majmu' Fatawa, membaca Al-Quran baik Al-Fatihah atau lainnya, dan menghadiahkan bacaannya kepada mayit, maka akan sampai kepadanya insya Allah selama tidak ada yang menghalanginya, yaitu kekufuran, beda agama. Kitab Fatawa Al-Islamiyah Jilid 3 halaman 5370.